Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik pada perkuliahan PAI 7, di mana pada pekan ini kita akan membahas mengenai diabetes mellitus dan puasa. Mari kita membahas mengenai pengertian dari diabetes mellitus, di mana pengertian diabetes mellitus yang saya ambil pada perkuliahan ini berdasarkan kepada Perkumpulan Endokrinologi Indonesia atau Perkeni. Perkeni menyatakan diabetes mellitus sebagai suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia. Hiperglikemia merupakan suatu kondisi kadar gula dalam darah tinggi, di mana kadar gula dalam darah ini dikendalikan oleh hormon insulin yang dihasilkan oleh sel beta pada kelenjar pankreas. Kelainan pada diabetes mellitus ini terjadi karena kelainan sekresi insulin, jadi produksi yang bermasalah, atau kelainan kerja insulin, produksinya ada tapi kerjanya yang bermasalah, atau bisa jadi karena kedua-duanya. Pada umumnya, diabetes mellitus itu terbagi menjadi diabetes mellitus tipe 1 atau disingkat dengan DM tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2 atau disingkat menjadi DM tipe 2. Kelainan pada DM tipe 1 adalah terjadi karena kekurangan insulin absolut yang diakibatkan oleh kerusakan sel beta pankreas, sehingga pada pasien DM tipe 1 tidak dapat memproduksi insulin untuk mengendalikan kadar gula dalam darah. Berbeda dengan DM tipe 2, di mana kelainan pada pasien ini diakibatkan oleh adanya resistensi insulin yang disertai dengan adanya defisiensi insulin relatif. Diabetes mellitus yang akan dibahas pada bab ini adalah mengenai diabetes mellitus tipe 2. Diabetes adalah masalah kesehatan masyarakat yang penting, menjadi salah satu dari 4 penyakit tidak menular prioritas yang menjadi target tindak lanjut oleh para pemimpin dunia. Jumlah kasus dan prevalensi diabetes terus meningkat selama beberapa dekade terakhir. Hasil dari studi epidemiologi membuat estimasi angka kejadian DM dari tahun 2000 ke tahun 2030. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan angka insidensi dan prevalensi DM tipe 2 di berbagai penjuru dunia. Berdasarkan data dari WHO tersebut, pada tahun 2000 Indonesia menempati urutan keempat dengan angka kejadian DM-nya sekitar 8,3 juta. Dan pada tahun 2030 diprediksi akan terjadi peningkatan jumlah penderita DM dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta pada tahun 2030. Data tersebut menunjukkan bahwa akan terjadi peningkatan penderita DM sebanyak 2-3 kali lipat pada tahun 2035. Data terbaru dari International Diabetes Federation atau IDF pada tahun 2017 menunjukkan Indonesia menduduki peringkat ke-6 dunia dengan jumlah penderita diabetes sebanyak 10,3 juta jiwa. Dan 90% dari total kasus diabetes merupakan diabetes tipe 2. Prevalensi DM tipe 2 juga meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas, prevalensi DM tipe 2 berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk umur 15 tahun atau lebih meningkat 2% dari tahun 2013 ke tahun 2018, dengan prevalensi DM terendah di Provinsi NTT, sedangkan prevalensi tertinggi di Provinsi DKI Jakarta. Diabetes mellitus tipe 2 umumnya terjadi pada orang dewasa, namun beberapa tahun terakhir juga ditemukan pada anak-anak dan remaja. Peningkatan jumlah penderita DM tipe 2 dari tahun ke tahun akan menjadi beban bagi pembiayaan kesehatan. Penyakit DM tipe 2 saat ini banyak mengenai usia produktif yang pada jangka panjang akan berdampak pada penurunan kualitas SDM. Mengingat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyakit DM tipe 2, maka perlu ada peran aktif serta kerjasama masyarakat dan pemerintah untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya DM tipe 2. Penyebab utama dari meningkatnya angka kejadian penyakit ini adalah karena gaya hidup yang tidak sehat, seperti mengkonsumsi makanan tinggi kalori yang tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup. Konsumsi makanan berkalori tinggi yang disertai dengan kurangnya aktivitas fisik mengakibatkan ketidakseimbangan energi, sehingga pemasukan atau intake lebih besar dari pengeluaran. Glukosa dari makanan yang tidak digunakan untuk aktivitas akan disimpan dalam tubuh, sebagian dalam bentuk glikogen dan sebagian besar dalam bentuk adiposa. Sehingga jika terjadi dalam jangka waktu lama, maka akan mengalami penumpukan adiposa dalam tubuh. Ketidakseimbangan antara intake dan aktivitas fisik mengakibatkan seseorang mengalami overweight dan bahkan bisa sampai obesitas. Hampir seluruh pasien dengan DM tipe 2 mengalami overweight atau obesitas. Kemudian, hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas membutuhkan reseptor di dalam sel agar dapat bekerja untuk memasukkan glukosa dari darah ke dalam sel serta mengubahnya menjadi energi yang digunakan oleh sel. Penumpukan jaringan adiposa dalam tubuh akan mengakibatkan reseptor insulin menjadi tidak sensitif terhadap insulin dan berujung dengan resistensi insulin. Kondisi ini mengakibatkan glukosa tidak masuk ke dalam sel sehingga mengakibatkan sel kelaparan.
Kondisi glukosa yang terus-menerus tinggi atau hiperglikemik akan mengakibatkan sel beta pankreas terus-menerus memproduksi insulin. Akan tetapi, insulin yang dihasilkan tersebut tidak dapat bekerja. Kondisi ini berlangsung dalam cukup lama, sehingga lama-kelamaan akan mengakibatkan kegagalan sel beta pankreas untuk menghasilkan insulin, sehingga kadar insulin dalam tubuh menjadi menurun. Kesemua hal tersebut berimbas pada gangguan toleransi glukosa pada pasien DM tipe 2. Artinya, tubuh tidak dapat mengkompensasi ketika terjadi lonjakan glukosa darah setelah makan maupun peningkatan glukosa pada saat kondisi puasa, sehingga terjadi kondisi hiperglikemia secara kronis. Hiperglikemia dalam jangka waktu lama akan mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah makro dan mikro yang berujung pada kerusakan organ. Berdasarkan hal tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa penyakit diabetes mellitus tipe 2 itu bisa dicegah dengan memperbaiki asupan makanan dan beraktivitas fisik, yang mana kedua hal tersebut termaktub dalam GERMAS atau Gerakan Masyarakat Sehat. Agama Islam juga dalam Al-Quran dan Sunnah memberikan tuntunan untuk melakukan gaya hidup yang sehat, yang bisa menjadi solusi dari masalah kesehatan yang ditimbulkan dari kelainan metabolik pada penyakit DM tipe 2. Penanganan dan pencegahan penyakit DM harus dilakukan secara komprehensif, baik dari sisi ilmu kedokteran maupun dari sisi agama. Islam mengajarkan puasa sebagai solusi untuk memperbaiki gaya hidup dan mencegah terjadinya penyakit metabolik. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan as-saum atau saumu. Saumu secara bahasa diartikan dengan menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, nafsu, menahan dari berbicara yang tidak manfaat, dan sebagainya. Saumu secara istilah diartikan dengan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. Untuk lamanya puasa, Islam tidak mengajarkan untuk puasa selama 24 jam penuh. Hal tersebut tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Artinya, makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Kemudian berikutnya, summa atimu siyamal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Berdasarkan ayat tersebut, lamanya puasa adalah mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian berikutnya ada syaratnya, yaitu puasa harus diawali dengan niat dan disertai dengan beberapa syarat. Dalam kitab Tafsir Al-Marawi disebutkan bahwa pada saat bulan puasa atau Ramadan, kita diperbolehkan makan dan minum sepanjang malam di bulan Ramadan sampai terbit fajar. Waktu untuk berpuasa juga dibahas dalam hadis berikut. Dari Ibnu Umar ia berkata, saya telah mendengar Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila malam datang, siang lenyap dan matahari telah terbenam, maka sesungguhnya telah datang waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa dalam syariat Islam terbagi menjadi dua macam, yaitu puasa wajib dan puasa sunat. Puasa wajib terbagi menjadi 3 macam, yaitu puasa wajib yang pertama adalah puasa yang terikat karena waktu. Contohnya adalah puasa Ramadan yang harus dilaksanakan sepanjang bulan Ramadan. Puasa wajib yang kedua adalah puasa wajib karena adanya ilat, seperti puasa sebagai kafarat. Lalu puasa wajib yang ketiga adalah puasa yang diwajibkan pada dirinya sendiri, contohnya adalah puasa nazar. Kewajiban umat muslim berpuasa di bulan Ramadan tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Dikatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berkhitab kepada orang-orang mukmin untuk berpuasa, yaitu menahan diri dari makan dan minum serta bersenggama dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam puasa terdapat hikmah untuk membersihkan jiwa, mensucikannya serta membebaskan tubuh dari hal yang buruk untuk kesehatan tubuh serta akhlak-akhlak yang rendah. Pada kalimat setelahnya Allah menyebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan puasa atas umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Dengan demikian, kita sebagai umat muslim memiliki teladan dalam berpuasa, serta hal ini memberikan semangat kepada umat muslim dalam menunaikan kewajiban ini, yaitu dengan pelaksanaan ibadah puasa yang lebih sempurna dari apa yang telah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Lalu kemudian pada kalimat berikutnya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa.
Jadi tujuan akhir dari berpuasa adalah untuk mendapatkan derajat takwa. Puasa secara istilah harus memenuhi beberapa syarat. Berikut merupakan syarat wajib dari puasa. Yang pertama adalah berakal. Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ khususnya adalah orang dengan gangguan psikotik tidak wajib untuk berpuasa. Lalu yang kedua adalah balik, di mana dikatakan balik berumur 15 tahun ke atas atau ada tanda-tanda balik lain. Tanda-tanda balik ini ditandai dengan tanda-tanda pubertas, di mana pada perempuan ditandai dengan menarche atau menstruasi pertama, dan pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Lalu yang berikutnya adalah kuat berpuasa. Orang yang tidak kuat berpuasa, misalnya karena sedang sakit, atau sedang dalam perjalanan, atau sudah tua. Penjelasan mengenai kuat berpuasa dijelaskan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 184 sampai 185. Kemudian yang berikutnya adalah syarat sah puasa, di mana syarat sah puasa terdiri dari beragama Islam. Lalu yang kedua adalah mumayyiz, di mana mumayyiz itu maksudnya dapat membedakan baik dan tidak baik. Lalu berikutnya adalah suci dari darah haid dan nifas. Dan yang terakhir adalah dalam waktu yang diperbolehkan puasa. Karena terdapat waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk puasa. Contohnya adalah pada hari tasyrik, yaitu sekitar 11, 12, 13 Zulhijjah. Berikut ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum. Lalu yang kedua, muntah yang disengaja sekalipun tidak ada muntah yang kembali ke dalam. Kemudian yang ketiga adalah bersetubuh. Kemudian yang keempat adalah keluar darah haid atau nifas. Kemudian dalam kondisi gila. Dan kemudian keluar mani dengan sengaja. Puasa di bulan Ramadan adalah sebuah kewajiban. Akan tetapi apabila tidak kuat berpuasa, maka diperbolehkan untuk buka. Karena salah satu yang menjadi syarat wajib puasa adalah kuat berpuasa. Kriteria orang yang boleh untuk berbuka puasa diantaranya 1. Orang yang sakit apabila tidak sanggup berpuasa, atau apabila berpuasa maka sakitnya akan bertambah. Atau bisa didapatkan berdasarkan keterangan dari tenaga medis bahwa puasa akan melambatkan proses penyembuhannya. Maka orang tersebut boleh berbuka dan wajib mengqadha apabila sudah sembuh. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang dalam perjalanan jauh. Boleh berbuka, tapi ia wajib mengqadha puasanya sejumlah dengan hari yang ditinggalkan. Lalu yang berikutnya adalah orang tua yang lemah, di mana orang tua yang lemah ini tidak kuat lagi berpuasa karena tuanya atau karena memang fisiknya lemah. Ia boleh berbuka dan wajib membayar fidyah kepada fakir miskin. Lalu berikutnya adalah wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui. DF tipe 2 merupakan penyakit metabolik yang diakibatkan oleh gaya hidup yang tidak sehat. Gaya hidup ini meliputi mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori yang diikuti dengan kurangnya aktivitas fisik. Umat Islam diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan juga thayyib, di mana perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib itu tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah yang ada di atas muka bumi ini halalan thayyiban, yang halal dan juga baik. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Berdasarkan pada kaidah hukum fikih Islam, bahwa satu barang atau benda menurut hukum aslinya adalah suci, selama tidak ada dalil yang menunjukkan benda itu najis. Artinya, semua benda, semua makanan yang ada di muka bumi pada dasarnya adalah halal, kecuali ada dalil yang menyatakan haram. Makanan yang diharam dikonsumsi oleh manusia itu berada dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Jadi dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, hurimat alaikum, diharamkan bagimu untuk memakan makanan yang berikut ini. Yang pertama adalah al-maitatu. Al-maitatu itu bangkai binatang, yaitu binatang yang mati dengan sendirinya tanpa ada suatu usaha manusia untuk menyembelihnya sesuai dengan ketentuan agama. Lalu yang keduanya adalah adamu. Adamu ini adalah darah yang dialirkan dari hewan darat, baik dalam kondisi hidup maupun mati, meskipun darah tersebut mengental setelah dialirkan. Kemudian yang berikutnya adalah lahmul hinzir, yaitu daging babi. Kemudian wama uhilla li ghairillahi bihi, hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Lalu berikutnya lagi adalah al-munkhaniqah, yaitu binatang yang mati karena tercekik. Lalu wal mauqudzah, binatang yang mati karena dipukul. Kemudian al-mutaraddiyah, binatang yang jatuh dari tempat yang tinggi sehingga mati. Kemudian an-natihah, binatang yang baku hantam antara satu dengan yang lainnya sehingga mati. Kemudian wama akala subu'u,
yaitu hewan yang dimakan oleh binatang yang disergap oleh binatang yang lain, dan kemudian binatang tersebut dimakan sebagian dagingnya sehingga mati. Illa madzakaitum, kecuali ketika binatang tersebut sekarat, kita sempat untuk menyembelihnya atas nama Allah, maka binatang tersebut halal untuk dimakan. Kemudian berikutnya adalah wama dubiha 'alan nusub, hewan yang disembelih untuk berhala. Selain itu, kriteria tentang makanan atau benda yang halal tercantum dalam hadis berikut, di mana dari Salman Al-Farisi bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang minyak samin, keju, dan juga dari kulit binatang. Lalu beliau menjawab, yang halal adalah segala sesuatu yang Allah halalkan dalam kitabnya, dan yang haram adalah segala sesuatu yang Allah haramkan dalam kitabnya. Sedangkan apa yang didiamkannya, maka ia termasuk yang dimaafkan kepada kalian. Ini adalah hadis riwayat Hakim. Hadis tersebut menunjukkan kaidah dasar yang dapat digunakan untuk memahami penentuan makanan atau benda yang halal dan haram. Selain harus dilihat kehalalan, makanan yang dikonsumsi juga harus bersifat thayyiban. Juga dengan kata lain, makanan yang menyehatkan dan tidak menimbulkan penyakit bagi yang mengkonsumsinya. Makanan tinggi kalori bisa jadi halal secara zatnya, akan tetapi tidak memenuhi unsur thayyiban, karena jika dikonsumsi dalam jumlah banyak akan mengakibatkan masalah metabolik seperti sindrom metabolik dan DM tipe 2. Penyakit dengan gangguan metabolik bisa juga diakibatkan oleh makan dan minuman yang berlebihan, sehingga intake energi lebih besar daripada energi yang dipakai untuk aktivitas. Jadi, energi yang masuk dari makanan itu ditimbun di dalam tubuh dan mengakibatkan obesitas serta juga masalah metabolik lainnya. Allah memerintahkan kepada umat muslim untuk tidak berlebihan dalam makan dan minum, seperti terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Bani Adama, hai anak Adam, Hudu zinatakum, pakailah pakaianmu yang indah, indah kulli masjid, di setiap memasuki masjid. Lalu berikutnya adalah wakulu washrobu, dan makan dan minumlah, wala tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifun. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dalam tafsir Al-Marogi, maksud dari berlebih-lebihan adalah melampaui batas. Maka batas yang digunakan dalam ayat ini diantaranya ada batas tabi'i, seperti lapar, kenyang, haus, dan hilangnya dahaga. Maka makanlah ketika merasa lapar atau berhenti makan ketika telah merasa kenyang, sekalipun masih terasa enak untuk menambah makanan. Selain itu, minum ketika merasa haus dan cukup dengan minuman yang dapat menghilangkan kehausan tersebut. Jadi tidak perlu dengan menggunakan minuman-minuman manis ataupun minuman-minuman dengan kalori tinggi. Lalu yang kedua adalah batas ekonomis, yaitu pembelajaran seseorang yang tidak menghabiskan seluruh usahanya. Lalu berikutnya adalah ada batas syara, yaitu tidak menggunakan barang atau mengkonsumsi makanan yang telah diharamkan berdasarkan syariat agama. Konsep yang dipaparkan di atas sejalan dengan manajemen penyakit diabetes mellitus. Langkah pertama dalam pengelolaan penyakit diabetes mellitus adalah dengan memperbaiki pola hidup menjadi pola hidup sehat. Hal ini juga didukung oleh program pemerintah melalui program Gerakan Masyarakat Sehat yang terdiri dari 1. Melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari, lalu mengkonsumsi buah dan sayur, lalu memeriksakan kesehatan secara rutin, dan kemudian tidak merokok serta tidak mengkonsumsi alkohol. Lalu berikutnya membersihkan lingkungan. Selain itu, puasa juga dapat menjadi solusi untuk mencegah terjadinya penyakit diabetes mellitus. Karena pada prinsipnya, dengan puasa menahan diri dari makan dan minum, sehingga menghindarkan kita untuk berlebih-lebihan di dalam makan dan minum. Puasa yang dijalankan oleh umat Islam dalam istilah medis dikenal dengan istilah intermittent fasting. Dalam penelitian systematic review dijelaskan bahwa kombinasi antara intermittent fasting dan restriksi kalori memberikan beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama adalah penuaan yang sehat. Kemudian yang berikutnya menurunkan resistensi insulin dan memicu sensitivitas aksi insulin. Penelitian juga mengatakan bahwa puasa di bulan Ramadan dapat meningkatkan sensitivitas insulin pada subjek peneliti yang obesitas, sehingga pelaksanaan puasa secara rutin dapat mencegah terjadinya DM tipe 2. Lalu, manfaat yang lainnya bisa meningkatkan kesehatan mitokondria, perbaikan DNA dan autofagi, lalu bisa juga untuk menurunkan berat badan, dan hal ini tentu saja bisa menjadi solusi bagi pasien yang obesitas untuk membantu menurunkan berat badannya. Lalu berikutnya adalah meningkatkan kesehatan kardiovaskular di antara penderita diabetes yang mengalami obesitas, dan yang terakhir, mengurangi risiko kardiovaskular. Beberapa peneliti melaporkan bahwa seorang muslim yang makan dengan pola makan yang tidak sehat pada saat berbuka puasa justru menimbulkan efek negatif kepada kesehatan. Puasa dapat menjadi solusi untuk mencegah terjadinya penyakit diabetes mellitus, karena pada prinsipnya dengan puasa kita menahan diri dari makan dan minum,
sehingga menghindarkan kita untuk berlebih-lebihan di dalam makan dan minum. Tapi dengan catatan tadi, bahwa pada saat berbuka, kita juga harus memakan makanan yang halal, thayyib, dan juga tidak berlebihan. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa puasa tidak menimbulkan efek apa-apa pada kadar glukosa darah, maupun pada kadar HbA1c. Akan tetapi, penelitian tersebut sepakat bahwa puasa di bulan Ramadan itu aman dilakukan oleh pasien DM tipe 2 dengan gula darah yang terkontrol. Akan tetapi, untuk pasien DM tipe 2 dengan gula darah tidak terkontrol, maka puasa ini harus dilaksanakan secara hati-hati. Pasien yang sudah terkena diabetes mellitus, pelaksanaan puasa harus dilaksanakan secara hati-hati. Puasa Ramadan itu aman dilaksanakan oleh pasien DM tipe 2 dengan gula terkontrol. Pada penderita DM tipe 2 dengan kadar gula darah yang tidak terkontrol, tidak disarankan untuk melakukan puasa. Berikut ini merupakan kategori risiko terkait puasa Ramadan pada pasien DM tipe 2 berdasarkan konsensus diabetes yang dikeluarkan oleh Perkeni pada tahun 2015. Pasien DM tipe 2 dengan risiko rendah dan juga risiko sedang dapat disarankan untuk melaksanakan puasa Ramadan dengan catatan tetap menerapkan gaya hidup sehat dan mengkonsumsi obat hipoglikemik oral atau OHO yang telah diberikan oleh dokter. Jika pasien mengalami komplikasi akut saat bulan puasa seperti hipoglikemik, maka pasien diperbolehkan untuk berbuka karena pasien termasuk dalam kategori sakit. Pasien dengan kategori ini dapat mengkodo puasanya di hari yang lain sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 184, di mana di sini berbunyi, "Faman kana minkum maridon," maka barang siapa di antara kamu sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa iddatun min ayyamin ukhor, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Di sini karena Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Sedangkan pasien dengan risiko tinggi dan juga risiko yang sangat tinggi, maka tidak disarankan untuk berpuasa. Puasa pada pasien dengan diabetes pada kategori ini dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan kadar glukosa darah melalui proses gluconeogenesis, serta terjadinya peningkatan keton darah, sehingga dapat mencetuskan terjadinya komplikasi akut berupa hiperglikemik dan ketoasidosis yang dapat mengakibatkan kematian pada pasien. Pasien pada kategori ini termasuk dalam kategori tidak mampu berpuasa karena kondisi fisik yang lemah. Maka pasien pada kategori ini dapat membayar fidyah untuk menggantikan puasanya sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 184 yang mana adalah kelanjutan dari ayat yang tadi. Wa 'aladzina yutikunahu, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, fidyatun ta'amu miskin. Maka mereka membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang yang miskin. Kesimpulan yang dapat diambil pada perkuliahan ini adalah diabetes mellitus tipe 2 merupakan kelainan metabolik yang diakibatkan oleh gaya hidup yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan tuntunan dari agama Islam. Lalu, puasa yang dilaksanakan secara rutin seperti puasa di bulan Ramadan itu dapat mencegah terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Lalu yang ketiga, pelaksanaan puasa Ramadan bagi pasien DM tipe 2 harus distratifikasi berdasarkan risiko. Pasien dengan risiko rendah dan sedang dapat berpuasa, sedangkan pasien dengan risiko tinggi dan sangat tinggi tidak dapat berpuasa. Cukup sekian untuk perkuliahan hari ini. Berikut adalah referensi yang digunakan pada perkuliahan diabetes mellitus dengan puasa. Silakan adik-adik mencari referensi dan membaca dari referensi tersebut untuk menambah pengetahuan adik-adik semua. Terima kasih atas perhatian adik-adik dalam perkuliahan ini. Saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.